sama seperti Tuhan diludahi tidak terhina, dipuji juga tidak lebih mulia. Tuhan kok diludahi, Bang? Otak Anda berkarat juga. Nada Tuhan diludahi, Bang. Tuhan itu maha suci. Ya, Tuhan itu nggak bisa dia tidak bisa berubah oleh tindakan manusia. Manusia mau meludahi Tuhan. Waduh, dia tidak ya. Kok Tuhan diludahin, Bang? Tuhan dari dimuliakan. Pernyataan Anda saja itu sudah keliru. Tak ada itu Tuhan diludahin. Terlepas dia kemudian itu merasa hina ataupun tidak, nggak ada. Yang diludahin itu makhluk. Tuhan yang mana yang diludahin, Bang? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mereka katakanlah meludahi Elohimnya Islam. Jadi kalau menurut saya Tuhan itu diludahi pun tidak akan terhina. Ya, dimuliakan juga Tuhan tidak dimulia atau sembahan. Nah, kayak gitu, tidak pantas Anda menyebut Allah diludahi, tidak pantas. Iya, biarpun Bapak diludahi, dia tidak terhina. Bapak Yesus yang diludahi, nah, itu fakta. Nah, kalau Yesus diludahi juga tidak terhina. Yesus dipuji-puji setinggi langit juga itu tidak, hina itu kalau sudah diludahi, itu sudah hina itu, sudah dihinakan itu. Kalau ada orang diludahin, apalagi depan umum, itu sudah menghinakan orang tersebut. Kedua, level yang diludahin ini berarti makhluk. Karena pencipta nggak mungkin diludahi oleh makhluk. Berarti misionaris yang disodoi dan diludahi dihinakan dong itu ya? Iya. Yesus diludahin, berarti Yesus kategori makhluk. Yang meludahin hina, yang diludahin hina. Kalau dilevelkan kemudian dengan Tuhan, jelas itu. Makanya Yesus itu adalah manusia yang dipaksakan menjadi sembahan. Dia manusia biasa yang dianugerahkan mujizat, dipaksakan menjadi Tuhan. Padahal dia hanyalah manusia biasa, makhluk ciptaan. Kenapa dia menjadi Tuhan? Karena nongolnya Yesus palsu yang mengajarkan ingin menyetarai pencipta alam semesta dengan memakai nama Yesus. Itulah Sam Bintang Timur yang ada di dalam Wahyu 22 nomor 16. Tapi itu bukan anak Maria. Anak Maria itu tidak tahu menahu tentang Yesus yang itu. Yesus di atas langit dia. Sedangkan Yesus yang datang mengaku bintang timur itu beda lagi. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus lain. Kenapa ya oteng-oteng ini hidupnya suka menghina ya? Tuhan aja mereka hina, apalagi kalau manusia saja. Tidak semua oten begitu. Oten-oten yang dewasa tidak akan berlaku seperti itu. Perasaan semua oten itu percaya Yesus itu diludahin.
maksud saya tadi kan saya baca Yesus dipaksa jadi Tuhan. Mana bisa dipaksa sama siapa bisa jadi Tuhan? Dia bukan Tuhan, mau dipaksa juga tidak bisa jadi Tuhan. Apalagi diludahi. Diludahi saja tidak terhina dia. Dimuliakan seperti Tuhan juga tidak akan jadi. Yesus is Yesus. Gitu loh, Bang. Berarti Yesus bukan Tuhan, biar dipaksa tetap aja bukan Tuhan kan? Iya, bukan. Kalau Yesus bukan Tuhan, dipaksa jadi Tuhan juga nggak bisa. Tapi faktanya Kristen hari ini mempertuhankan, memaksakan Ya mereka, tapi nggak bisa. Dikasihani karena mereka telah dididik begitu lama ya di gereja itu, jadi salah, maklum ya, karena situasional ya. Orang dibentuk ya, kalau burung elang bergaul dengan ayam, dia dari kecil ditaruh di kandang ayam, dia akan jadi seperti ayam kelakuannya. Padahal dia lebih bagus dari ayam, dia elang, burung Raja Wali. Begitu, saya pernah lihat video. Tapi jadi kan oten-oten burung itu elang tidak punya akal, Bang. Beda dengan manusia. Maksud saya kalau oten itu adalah elang tapi bergaul dengan ayam, dia kan jadi ayam lah. Walaupun dia adalah elang. Karena pergaulan, karena situasional. Gitu. Jadi kita harus mengerti lah. Sebagai guru, ngerti murid kenapa begini, kenapa begitu. Menurut Pak Kripto, yang merubah mereka ini menjadi ayam tadinya elang siapa? Karena pergaulannya di gereja dengan khotbah pendeta, jadi salah. Coba dia bergaul sama saya, sama-sama oten, saya bisa arahkan. Ya, dengan sabar saya bisa membentuk dia. Apalagi sudah lama ya, kaku. Orang kalau udah terlalu lama, dirubahnya juga nggak gampang. Ya, kalau masih kecil gampang. Kalau udah kena penyakit, ya, miskin, jatuh miskin, baru dia bisa berubah. Kena suatu bencana, baru bisa berubah. Jadi menurut Pak Kripto mereka ini orang sakit. Iya sakit, ya harus disembuhkan. Ya. Penyembuhannya gimana, Pak? Ya diajak dialog ya, dialog, tapi dialog dengan baik, ya bukan dimarah-marahi gitu, diancam-ancam, dikata-katain gitu. Pak Kripto udah berhasil nggak? Udah berapa orang yang Anda selamatkan? Oh belum, saya Bible study. Kalau saya di Bible study, saya bilang pendapat saya begini, walaupun bertentangan dengan mayoritas, tetapi kan saya sudah sampaikan kebenaran. Ya kebenaran itu nantinya akan bergerak sendiri. Tuhan saya lebih besar dari saya, jadi saya sudah jalankan pemberitaan kebenaran, ya. Nah Tuhan dan lebih berkuasa dari saya serahkan kepada Dia. Ya. Kalau Pak Kripto ini ciri khas Kristen Anda seperti apa? Saya tidak menuhankan Yesus. Itu kan cukup kan. Kalau di komal-komal itu, saya sendiri melihat oten-oten, saya bilang saya oten, dia oten. Tapi susah juga untuk meluruskan dia, memang susah. Tetapi kita tahulah kalau dipaksa, ya dipaksa itu nanti akan berbalik mengoyak kita. Ya, sama seperti Yesus bilang, jangan memberikan ya barang-barang berharga kepada binatang, anjing atau babi gitu ya. Karena mereka tidak menghargai mutiara atau barang berharga. Menurut Anda mereka ini akalnya yang rusak atau apanya yang rusak, Pak? Tadi saya bilang situasional karena sudah terlalu lama.
terlalu lama berendam, terlalu lama bergaul, ya, terlalu lama makan makanan ini, makanan Tapi apa Pak Kripto, khotbah. mereka masih bisa membedakan duit 100.000 sama uang 50.000, Pak. Nah itu kan lain. Ini soal ketuhanan memang sulit. Ketuhanan itu nggak gampang. Kalau urusan duit gampang. Anak kecil tahu duit. Kenapa masalah duit gampang, masalah ginian kok susah? Kenapa, Pak? Ya ketuhanan susah lah. Ketuhanan itu urusan susah. Di Islam juga banyak perpecahan, ya, Sunni dan Syiah ini segala macam, itu nggak gampang lah. Kalau soal duit gampang. Islam tidak ada yang menuhankan manusia, Pak. Bukan soal menuhankan. Prinsip-prinsip lain kan berbeda juga, Sunni dan Syiah. Ini pokoknya dulu, Pak. Pokoknya dulu. Di Kristen ini, pokoknya dulu, Pak. Masalah Tuhan dulu. Semua umat Islam Tuhannya satu. Tunggal lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Kristen ada yang menuhankan Yesus, ada yang kagak. Nah ini dulu diselesaikan, Pak. Penyebabnya apa tuh, Pak? Tadi kan saya bilang sudah lama berendam, sudah lama mendengarkan khotbah-khotbah, bergaul dengan orang-orang yang sudah percaya itu, jadi terpengaruh lah lama-lama. Gitu. Ikut-ikutan, namanya taklid, ikut-ikutan. Menurut Pak Kripto, yang menuhankan Yesus itu endingnya nanti jatuhnya di surga apa neraka, Pak? Oh, bagus. Orang, kalau menurut saya ya, pribadi ya, istri saya pun sulit untuk saya ajarkan tentang ketuhanan Yesus, ya. Apakah dia kurios, apa dia teos, ya, sulit, ya. Tetapi saya berprinsip dan saya belajar bahwa iman saja tidak cukup, ya, untuk masuk surga, ya. Perbuatan lebih penting. Meskipun imannya sudah lurus, tapi perbuatannya jahat. Jangan dulu ke perbuatan, Pak. Tidak masuk Pak, jangan dulu ke perbuatan. Masalah antar Tuhan aja dulu. Sederhana loh, Pak. Iya. Menurut Anda, iya, apakah kan orang, dengerin dulu, Pak. Apakah orang yang menuhankan Yesus, anak manusia ini, endingnya nanti neraka apa surga? Oh tidak, penghakiman itu bukan atas ucapan, ya, bukan ucapan, bukan iman maksudnya, ya. Kalau ucapannya itu bilang kamu anjing, kamu babi, kamu jahat, setan, Jangan nanya itu, Pak. Nah, itu Ini aja deh, saya sederhanakan, Pak. Saya sederhanakan. Orang yang salah Tuhan sepanjang hidupnya, menurut Anda tempatnya nanti di mana? Surga atau neraka? Saya bilang nggak ada relevansinya dengan surga dan neraka. Relevansinya perbuatannya. Atau saya permudah. Saya permudah. Hindari surga neraka. Menurut Anda, Perbuatannya. ya ini menurut Anda, orang yang salah Tuhan, apakah sesuai dengan perintah Tuhan? Orang bisa aja seperti saya tidak menuhankan Yesus, tetapi saya bisa aja mencuri, saya bisa aja menipu. Saya nggak nanya ke perbuatan yang lain, Pak. Ini masalah mengenal Tuhan dulu. Jangan lebarin dulu. Menurut Anda, Iya, orang yang salah Tuhan, dengerin dulu. Orang yang salah Tuhan, apakah sesuai dengan ajaran Tuhan? tidak sesuai. Tidak sesuai. Orang yang tidak sesuai ajaran Tuhan, resikonya ada di mana? Oh, itu nggak langsung, nggak ada risiko langsung. Ya. Kalau gitu saya permudah. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, orang yang salah Tuhan, ini dosa atau bukan dosa? Begini ya, orang yang mengikuti ajaran, ya, kalau Taurat itu banyak, jangannya banyak, ya. Kalau satu saja dilanggar, itu sudah melanggar. Begini, kan maunya cari perfect, cari sempurna, ya.
Ya, ayat-ayat lainnya dilakukan, tapi satu ayat dilanggar, melanggar semuanya kan, melanggar hukum itu semuanya kan tetap diadili. Kalau menurut Anda hukum terutama itu apa, Pak? Hukum yang utama Hukum apa? terutama. Kalau di dalam Yudaisme adalah mencintai Yahweh, ya. Kalau Yudaisme ya, kalau Kristen tidak. Saya ulang Pak ya, hukum terutama itu ya, Tuhan itu esa atau Tuhan itu tiga? Itu bukan hukum terutama. Hukum terutama adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Hukum kedua adalah mengasihi sesama manusia. Bapak nggak pernah baca Bible juga nih. Coba baca Kalau Bapak ulangan. Coba Bapak baca ulangan 64 sama Markus 12:29 Pak. Markus ulangan 64 dulu deh baru Markus 2 Markus aja deh itu ya. Yudaisme ya. Markus aja deh Kristen. Apa? 12:29 Pak. 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Orang Israel ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Mengesahkan Tuhan itu hukum utama. Betul apa betul? Hukum yang terutama ialah ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Oke. Jadi Tuhan itu esa atau tiga? Esa. Oke. Esa artinya apa? Esa ya satu. Oke. Yang satu itu siapa? Tuhan. Kalau ada orang membuat Tuhan selain itu melanggar hukum utama nggak? Tergantung. Kok tergantung lagi? Nih, ya. Orang yang melanggar hukum tentu posisinya di bawah hukum kan. Saya melanggar hukum Pak, saya ulang dulu Pak. Ini masalah Tuhan loh Pak. Pak, ini masalah Tuhan. Iya. Kan Anda udah ngomong saya nih. Ateis. Yang kemana-mana Pak Krito. Kalau saya tidak beragama, ya, saya tidak ateis. Saya nggak percaya Tuhan, ya. Terus hukum terutama ada Tuhan itu satu. Saya bilang saya nggak tahu, ya. Pak Krito ini kok ngomongnya ngelantur juga ya. Gini loh. Bukan ngelantur. Hukum terutama. Dengerin Bang. Hukum terutama. Tuhan itu berapa? Satu. Siapa yang satu itu? Tuhan. Siapa namanya? Tuhan namanya. Tuhan bukan nama Pak. Habis apa? Ya nama Tuhanmu siapa? Kalau Tuhan saya itu nggak punya nama. Punya sebutan saja. Jadi Tuhanmu nonem. Anonim, sebutan. Nonem, tidak punya nama. Iblis. Tidak punya nama. Jadi Kristen Tuhannya nggak punya nama. Iya, tidak punya nama. Jadi kalau kau berdoa bagaimana ceritanya? Tuhan yang nggak punya nama gitu? Bukan. Tuhan kan sebutan. Panggil aja Tuhan atau panggil saja Bapak. Tapi itu bukan nama, itu sebutan. Tapi Tuhan itu banyak Pak. Iya, kita kalau panggil anjing ya, anjing itu kan diberi nama. Ada si Dogi. Anjing aja beri nama. Masa Tuhanmu nggak punya nama gimana sih? Ya, Tuhan memang tidak bernama. Kalau anjing ciptaan itu semua punya nama. Tuhan itu tidak bernama. Karena jadi dia Tuhan, bukan makhluk. Oke, cukup. Jadi Tuhan Anda nggak punya nama ya? Oke, kalau ada orang lain memberi nama Tuhan itu adalah Yesus, Anda setuju? Nggak setuju. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tidak setuju. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, bukan. Kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, melanggar hukum terutama atau tidak? Tergantung orangnya. Orangnya di bawah hukum apa tidak? Saya ulang ya. Yesus bukan Tuhan. Hukum terutama adalah satu Tuhan, bukan Yesus. Nah, kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, apakah melanggar hukum terutama tadi? Orang itu Buddhis yang ngomong Yesus itu Tuhan. Oh, tidak melanggar. Orang itu Hindu. Kalau mana ada Buddhis menuangkan Yesus, Pak?
Kalau dia ngomong, kan tadi dia ucapkan, ya kan? Tapi kalau dia Hindu, dia Islam atau dia Ini Buddhis, kalau kita saya masuk langsung, hampir Ya. hampir 80% ya Kristen itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Pertanyaan saya, Pak, Ya. yang 80% ini mengatakan Yesus Tuhan melanggar hukum terutama atau tidak? tidak. Berarti Anda mengakui Yesus Tuhan. Yesus itu buat saya tidak Tuhan. Ya kalau bukan Tuhan, orang yang mengatakan Yesus Tuhan melanggar atau tidak? Tidak. Hukum terutama itu Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu bukan Tuhan. Nah terus kalau ada orang mengatakan Yesus Tuhan melanggar nggak? Tidak melanggar. Nenekmu kiper lah, sama aja gila kau. Udahlah cukup, sama aja gilanya dia nih. Bang Handi nggak tahu ya namanya hukum peraturan. Udah, sama aja gilanya kau. Hukum itu Gorila juga otakmu kau itu. Peraturan ada sanksi. Gorila juga otaknya dia. Udah bilang Bang Andi, sudah ku bilang kau jangan ngomong sama orang yang standar ganda ini, udah 4 kali ketemu itu. Yang agak cerdasan dikit, kalau ngomongnya sih kelihatan cerdas, cuman mumet juga kita ini. Udah jelas hukum terutama Tuhan itu satu, bukan Yesus kata dia. Terus kalau ada orang yang menuhankan Yesus melanggar hukum terutama nggak? Tidak katanya. Kan gila juga kau itu. Aduh, benar-benar dah. Ini kalau ada sapu lidi ini gua nyapu nih di halaman. Untung nggak ada nih. Bang Handi, Ya. di Kristen itu tak ada hukum utama, tidak ada hukum pertama, tidak ada hukum terutama, Bang Handi. Di Kristen itu tidak ada hukum kasih. Tak ada. Hukum kasih itu muncul adalah intisari dari hukum Taurat. Kasih itu inti dari hukum Taurat. Kenapa bisa kayak begitu? Karena ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Benar kan? Coba dibaca di dalam Matius 22. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuh. Pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum kasih itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat. Hukum kasih itu hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini berlaku nggak bagi Kristen? Nggak. Tidak. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Yesus telah membatalkan segala hukum kasih. Makanya di dalam Ulangan 11 nomor 1, di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan cara setia menjalankan segala ketetapan hukum-hukum, perintah dan larangan yang ada di dalamnya. Itu hukum kasih. Begitu juga di Yesua 22 nomor 5. Kasihilah Tuhanmu dengan setia melaksanakan segala ketentuannya. Nah itu, jadi tak ada ajaran kasih di Kristen itu, tidak ada. Karena ajaran kasih itu adalah cakupan intisari dari hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu sudah dibatalkan oleh Yesus di atas tiang salib. Saya ulang. Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum inilah, kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi tergantung. Jadi dua hukum tadi. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, itu adalah intisari hukum Taurat. Nah, sedangkan Kristen bukan penganut hukum Taurat, bukan. Berarti hukum kasih itu, ajaran kasih itu bukan ajaran Kristen. Kalau mereka berkata kasihilah, kasihilah, itu ajaran Taurat. Itu bukan ajaran Kristen. Sedangkan ajaran Taurat itu adalah ajaran Yahudi. Dan ajaran kasih, baik pertama, terutama, ataupun yang kedua, semuanya sudah dibatalkan oleh Paulus. Gitu. Jadi di Kristen itu nggak ada kasih, nggak ada ajaran kasih. Makanya Kristen menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan cara beringas, membunuh, menjajah, merampas, merampok. Itu fakta. Jadi jangan mau ditipu kalau ajaran Kristen itu kasih, itu nggak ada. Itu bertentangan dengan Bible itu sendiri. Baik, saya sapa dulu Bang Hans, Kristen atau Muslim? Bang Ponsi, Kristen atau Muslim? Dibuka mute-nya Bang Ponsi. Bang Hans ngomong, silakan. Kristen, Islam KTP Bang. Islam KTP. Islam atau Kristen? Islam ya. Islamnya KTP. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan? 1M siap pindah Kristen. Parah kali, Bah. Gak lucu. Ya, silakan yang baru. Iya. Silakan Bang Zubah. Silakan. Silakan Saudara Pedro. Salam kenal, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita sering mendengarkan dari ucapan teman-teman Kristen, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, atau kasihilah musuhmu. Itu semua adalah inti dari ajaran Taurat, bukan isi dari ajaran Kristen. Itu enggak, makanya mereka enggak mempraktekkan itu. Baik itu di sosmed maupun di dunia nyata, itu mereka nggak bisa praktekkan itu. Karena di dalam Matius 22 nomor 34 sampai nomor 40, di situ terjadi percakapan antara orang Farisi. Ketika kemudian orang-orang Farisi mendengarkan kalau Yesus itu membuat orang-orang Saduki ini terdiam, maka mereka orang-orang Farisi berkumpul. Salah seorang dari mereka kemudian bertanya, dan dia adalah ahli Taurat. Jadi orang-orang Farisi yang adalah ahli Taurat ini kemudian bertanya kepada Yesus, "Yesus, ya Paman, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Tuh, pertanyaannya aja sudah menjadi cakupan dari hukum Taurat. Hukum manakah yang terutama, yang terpenting di antara seluruh hukum yang ada di dalam Taurat? Di dalam Taurat, bukan di dalam Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Padale, Pararang, bukan. Yang ditanya ini dalam Taurat. Yang ditanya ini adalah kitabnya Yahudi. Jadi hukum utama dan terutama dalam hukum Taurat itu mana, wahai guru? Kata orang Farisi tadi. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia sama dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, tuh. Jadi kasih baik kepada Tuhan maupun kepada manusia itu cakupan dari hukum Taurat. Sedangkan Kristen ini bukan penganut Taurat. Jadi tidak ada kasih dalam Kristen, itu nggak ada. Nah, bisa saja ajaran kasih itu muncul di Kristen ketika berbicara semisal di Matius 5 misalnya ya. Di mana ajaran ini jauh lebih berat daripada ajaran Taurat itu sendiri. Kenapa? Karena di situ dikatakan berikanlah kepada siapapun orang yang meminta darimu dan jangan kamu memintanya kembali. Nah, coba kalau misalnya teman-teman ini kita minta apa ya? Kita minta apa ya? Biji matanya sebelah coba. Ada nggak yang mau? Ada nggak yang mau? Coba kita lihat dalam Lukas atau di Matius 5. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Lukas 6:30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bisa tidak diperhatikan Kristen ini? Semisal ada orang Kristen kita minta tumitnya kiri kanan. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku ini, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah coba. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, dia sama halnya mendirikan rumah di atas pasir. Lalu banjir melandanya, maka rubuh dengan hebat bangunan tersebut. Barang siapa mendengarkan perkataanku. Nah, kita mulai perkataan Yesus. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, satu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Juallah segala milikmu. Mendak Kristen jual semua yang Kristen punya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, mau enggak teman-teman praktekkan ini? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada yang telah mengambil kepunyaanmu. Jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Ada yang mau coba ini? Besok di mana? Di lapangan Karebosi ya. Coba pendeta pastor berbaris di sana. Nanti kudatangkan Saudara Ayubi yang tangannya jempol semua untuk nampar mukanya kiri kanan. Membalas enggak ya? Jadi Bang Andi, ajaran kasih itu enggak ada di Kristen Bang Andi. Ajaran kasih itu hanya ada di dalam hukum Taurat. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Gitu. Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Kaluku, Kaliki, Pararam, Padale, Galatia, Timotius, Epelom, itu semua bukanlah hukum Taurat dan bukan kitab nabi. Gitu. Jadi yang dimaksud kasih itu adalah kitabnya para nabi dan kitab Taurat. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu, itu hukum Taurat. Nah, kalau hukum Kristen apa? Ponyi.
Baik, silakan Bang Abi dibuka mute-nya Abi. Bro Abi, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan, apa yang mau disampaikan Bang? Oh, salam-salam aja boleh, host? Silakan Bang, silakan. Bang Juma, Bang Handi. Semoga sehat Iya Bang. selalu. Berjuang. Nanti di Jakarta tanggal berapa Bang? Saya tanggal 14 insya Allah. Di Jakarta mana Bang? Jakarta Selatan, Barat, apa pusat? Kelihatannya iya Jakarta Selatan dekat IKN Bang. Jakarta Selatan. Iya. Di kafe atau di kedai atau di mana ya Bang? Boleh kalau saya mampir nanti. Mungkin di kediaman Pak Jokowi barangkali kalau nggak salah teman-teman panitia kemarin infokan. Oh, di Istana Merdeka. Ah, pas. Serius Bang. Apa sih? Bang Andi, apa kabar? Baik, Di tempatnya Bang Handinya besok. tempat saya Bang. Baru dinaikin nih Bang Andi. Aneh yang dari Kemayoran Bang Andi. Oh, Kemayoran. Jamin Suet. Iya. Mana? Yang sebelah mana? Ngopi. Kemayoran yang dekat Rumah Sakit Mitra Bang Andi. Itu mau darah Sunter atau Iya betul. Bang Andi Cempaka Putih ya? Enggak, aku di Rusun 3. Rusun 3 mana? Ya tahap 3 sampai Mitra. Mana sih lu? Oh tahap 3. Aku di belakangnya Bang Andi dekat Kelurahan Kebon Kosong. Dekat Mana lu mau di Bendungan Jago kali lu. Ih, Kelurahan Kebon Kosong. Ya udah. Main ke rumah lah. Aku lantai 26. Lantai 26 tahap Ya. 3. Oh, baik. Ya sudah, kalau gitu terima kasih banyak ya udah dinaikin Bang Juma, sehat selalu. Iya Bang, iya Bang, Semuanya. amin. Kasih doanya. Assalamualaikum warahmatullahi Abang juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pokoknya semua daerah ada rumahku banyak Mak. Itu dia hebatnya Bang Handi. Biar cepet lah. Siapa Bang? Tadi yang mau ditampar itu Bang? Ya, itu Kusuru yang mau menjalankan ajarannya ini. Pipila tampar apa? Pipila tampar kanan, pipila tampar kiri, gitu ya? Cobalah sekali-kali bom-bom lah promosi gitu. Saya ingin mempraktikkan ajaran kasih. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan jika pipi kiri di pipi kiri ditampar, maka berilah pula kepadanya pipi kananmu. Sumpah Bang, aku meskipun gak punya uang, aku nyari utangan datang ke tempat bom-bom Bang. Lihat tanganmu itu loh, tanganmu tuh jempol semua kata Gurunda. Makanya milih kamu. Tapi lebih parah tadi si Adi itu. Kalau ada maling motor masuk ke rumah saya, daripada dia jual bodong, gua kasih sekalian STNK sama BPKB, kan kasihan tuh maling, dia butuh. Hebat kan? Bagus juga. Daripada melawan katanya bonyok, mending kasihan, kasih sekalian gitu. Ini kalau ajaran kini berlaku undang-undang kita, aduh. Udahlah. Selesai itu urusan. Parah ini teman-teman. Seorang Berikan lagi Bang. Nenek, Kopi nenek. silakan. Ah, ini dia nih. Teman-teman jangan lupa ya hadir nanti tanggal 16 September
16 September di Ciater, Kabupaten Subang. Terserah mau lewat Bandung mau lewat Subang, terserah. 16 September mulai dari jam 10 pagi sampai besok ya. Acara bervariasi. Pokoknya datang aja deh. Usahakan kalau datang bawa beras 1 karung sama kompor. Kita buka dapur umum. Kalau misalnya berasnya agak berat dibawa ya diringankan aja. Anda bisa berpartisipasi ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, nomornya 401 ditambah 3000 tambah 171 tambah 73. Banknya Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ya. Daripada bawa 1 karung nggak berat, mending diringankan aja kan gitu. Mentahannya gitu loh. Ya, Ohim datang ya. Muslimayan silakan. Naik diam. Host, yang diam dulu. Aduh, host itu. Hadir Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Itu ada yang baru naik disambit dulu. Ya muslimah, Kristen atau Muslim? Namanya muslimah. Ahmad Sunar gimana Mas? Ahmad Sunar. Ya, Bang Sun, ya gimana Bang? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, sama Bang Juma juga nih ya. Gimana Bang? Ya gini, ini agak melenceng sedikit nih Bang dari apa namanya? Dari apa nih judul apanya? Ya terusin aja nggak Bang? Ya lanjut aja Bang. Saya mau bertanya ini sama Bang Juman ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ya Bang, buat Bang Juman ya Bang. Gini Bang, saya kan baru belajar istilahnya belajar ngaji gitulah. Belajar Quran terjemah lah gitu ya Bang. Ini saya mau nanya ini Bang, kenapa syahadat yang pertama sementara yang paling umum kita laksanakan kan sholatnya Bang. Ya itu aja Bang, terima kasih Bang. Sholat itu tiang agama. Kunciannya surga kok sholat. Kalau nggak ada kunci sholatnya nggak bisa. Singkat aja. Dah. Jo silakan Jo. Maaf Bang Zuma, ini temanya Kristen tak kenal Tuhan begitu ya? Anda Muslim apa? Kristen? Muslim. Ya silakan. Yang saya mau tanya gini, kenapa orang-orang Nasrani gitu dia tidak menjalankan seperti syariat yang kita lakukan seperti bersunat, mengharamkan makan B2, terus juga minum khamar, mereka lakukan. Sebenarnya pengikut ataupun yang benar-benar pengikut Isa Al-Masih itu mereka atau kita gitu loh. Apa Bang? Ya. Mas Pandi dipandu dulu Mas Pandi, ku pusing ini apa sih? Halo. Baik, saya izin dulu ya teman-teman Muslim ya, izin ya. Gini, untuk teman-teman Muslim tahan dulu ya, jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman kita Kristen untuk naik. Karena kita tidak lagi di mode kajian, tapi mode diskusi lintas agama. Mohon teman-teman Muslim pengertiannya ya.
Mohon pengertiannya. Bang Yudi silakan, Kristen atau Muslim Bang Yudi? Alhamdulillah saya Muslim. Ya udah kalau gitu saya tak undur diri karena ada informasi seperti ini. Ya silakan brother. Kalau ada yang mau disampaikan mungkin sebelum turun silakan. Ya, alhamdulillah. Semoga sahabat-sahabat semua diberikan kesehatan semua. Saya undur diri bang, biar non Muslim saja yang naik. Baik, makasih bang. Assalamualaikum bang Yudi, bang Jojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Alphonse, monitor Kristen atau Muslim? Silakan Bang Alphonse. Kristen, Pak. Nah, silakan. Ada yang mau ditanggapi soal tema ini atau seperti apa? Atau mau bahas tema lain? Atau apa yang mau didiskusikan? Silakan. Kalau atau bertanya aja, kau bertanya aja sama Ustadz Tata. Silakan. Bertentangan dengan iman orang Kristen ini, Pak. Gimana, brother? Gimana? Kalau dengan tema ini sepertinya bertentangan dengan keyakinan orang Kristen, Pak. Ya memang kayak mana? Kristen memang kenal Tuhan ya? Coba jelaskan ketuhanannya kalau kenal Tuhan. Silakan, brother. Silakan Ustadz Tata, kalau mau masuk Ustadz silakan Ustadz Tata. Nggak mau. Lanjut. Silakan, atau Bang Alphonse bertanya saja tentang Islam, silakan. Ada Ustadz Tata, ada Bang Zuma, ada Bang Handi, ada Alayubi, silakan. Kalau nggak mau takutnya ditanya sama Alayubi, itu bahaya itu kalau sudah ditanya sama Ustadz Alayubi. Baik, saya mau bertanya ya. Sebelumnya minta silakan bro, silakan. Karena mungkin ada kebingungan yang pengen saya tahu juga ya. Kira-kira kan di Kristen kan ketika ada wahyu banyak saksi yang menyaksikan, melihat. Kalau di agama Islam bagaimana dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Maksudnya saksi kayak mana, Bang? Siapa yang melihat Yesus menerima firman, Bang? Ada memang? Ada dalil? Jangan dipotong dulu. Biarin dulu dikelarin pertanyaannya. Nanti dia turun nanti. Gimana, Fandi? Nggak usah langsung gue jawab aja. Ini menurut sesuai pemahaman saya, kira-kira penjelasannya bagaimana begitu. Saya tidak menantang, saya cuma pengen tahu aja kebenarannya seperti apa. Ya udah, kayak gini aja bang. Izin ya Gurunda, oke. Silakan deh, oke. Jadi gini, para nabi itu ketika diem Van. Jadi para nabi itu ketika diutus, ya, jangan ditanya saksi manusia. Karena semua para nabi itu pasti mengatakan, ya Tuhan yang mengutus saya sebagai saksinya. Contohnya Nabi Muhammad, Al-Fat ayat 28. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Begitu juga ketika kamu nanya ke Yesus, Yesus, kamu ngaku utusan menerima wahyu, siapa saksinya? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Jadi semua para nabi itu cukup Allah menjadi saksi. Lalu kamu nanya lagi, kenapa Yesus harus Tuhan? Maka dijawab oleh Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Jadi kamu kalau mau nanya saksi ke para nabi, pasti mereka menjawab, cukup Allah yang menjadi saksi, yang mengutus saya. Gitu ya, sama. Yesus juga gitu. Lanjut. Silakan bro, Alphonse. Oke, sudah
Mungkin saya sudah paham. Lanjut. Pertanyaan berikutnya lanjut biar nggak ngantuk, biar nggak tidur Ustaz Tata. Lanjut Alfon. Silakan Bang Alfons, mau bertanya atau ditanya? Masih ada satu pertanyaan lagi kira-kira laki-laki di dalam Islam bisa berpoligami, sedangkan kalau di perempuan katanya nggak bisa. Kira-kira pendapat Al-Quran sudah ada keadilan nggak di situ? Nggak adil antara perempuan dengan laki-laki. Biar gak lama-lama. Jadi gini, perempuan itu ibaratkan gelas ya, sedangkan laki-laki itu ibaratkan cangkirnya. Ketika cangkir ini isinya kopi, diisi ke gelas 4, maka gelas 4 ini tetap air kopi semua. Tapi kalau 4 gelas ini Kuku Bima, Himaviton, kopi, teh dituangkan ke satu wadah, jadi air apa itu? Ya, kan tidak karu-karuan airnya. Sama dengan gini, orang laki-laki satu punya istri 3, hamil semuanya. Ya anaknya laki-laki itu. Tapi kalau laki-laki perempuan satu menikah dengan laki-laki 3, jadi apa nantinya? Makanya dalam ajaran Samawi, poligami itu hanya untuk para lelaki. Makanya Salomo istrinya 700. Ya. Terus nanti istrinya siapa? Abraham 2, Yakub 4, Esau 2, Musa 2, Salomo 700. Karena memang andaikan 700 ini hamil semua, ya anaknya Salomo. Coba andaikan perempuan menikah dengan 700 suami, gimana nanti? Ibaratkan air yang bermacam-macam, ya laki-laki yang banyak masuk ke tempat satu. Nah gitu, jadi tidak boleh, tidak bisa gitu ya. Yang saya tanyakan kira-kira ada keadilan nggak di situ? Soalnya sama-sama memiliki maaf ya, kelamin yang sama satu ya kan, masa satu kelamin bisa dinikmati oleh banyak orang, apakah adil? Ya makanya nggak boleh kan itu? Satu kelamin dinikmati banyak orang, nggak boleh itu. Yang nggak boleh, kenapa perempuan bisa dipoligami, laki-laki? Makanya bedanya laki-laki dengan perempuan gitu. Bukan cuma di Islam, di Bible saja kayak gitu, malah lebih parah. Kalau Islam dibatasi 4. Tapi kalau kitabmu mau berapa ratus bisa, karena tidak ada batas dalam Bible itu. Kalau Islam tidak boleh lebih dari 4. Kalau kenapa alasannya, mana keadilannya? Wong sudah dari Tuhan kayak gitu, bukan cuma di Islam. Ya karena tadi itu, masa laki-laki gini, laki-laki kalau menikah banyak 3, 2, hamil semua, ya anaknya laki-laki itu. Nasabnya jelas. Tapi kalau perempuan suaminya banyak, nasab ini nanti gak jelas nantinya. Nasab itu, ini anaknya yang mana gitu loh. Udah lah Bang, mau paham mau enggak, yang penting udah selesai udah. Izin nambahin dikit ya. Maksudnya tuh begini, Alfon. Kalau perempuan menikah dengan 4 laki-laki misalnya ya kan, lalu kemudian punya anak. Nah, si A nyumbang kuping, si B nyumbang hidung, si C nyumbang betis, si D nyumbang kepala misalnya. Kayak apa anaknya nantinya? Ya jadi jerapah, jadi zebra itu belang-belang nantinya Bang, hitam putih, hitam. Itu maksudnya. Jadi kemurnian nasabnya itu tidak terjaga, gitu maksudnya Bang. Ya, memang saya paham yang tadi dijelaskan. Sebentar. Izin ya semua guru-guru. Iya Dek, iya Dinda silakan. Oke, izin Bang Zumaya, iya Dinda. Bro Alfons sudah berkeluarga? Jawab sendiri. Sudah Pak. Udah berkeluarga? Sudah Pak. Oke, kalau istrimu itu punya suami Kang Dito Al Ayubi dan Fandi Ahmad misalkan dengan kamu,
Istrimu itu suaminya 4, Alphonse, Kang Dito, Alayubi sama Fandi Ahmad. Kalau ada istrimu hamil, itu anak siapa? Kutanya samamu. DNA katanya, disuruh DNA katanya. Itu anak siapa? Kutanya samamu. Anak Kang Dito, anak Al Ayubi, atau anak saya Fandi Ahmad, atau anak kamu? Silakan. Bingung kan? Nah. Kalau milih Dito, kata Bang Dito, enggak, siapa tahu Fandi, enggak mau saya gitu. Bingung. Kalau oke, saya paham sih. Saya paham dengan apa yang disampaikan. Tetapi di sini saya menggarisbawahi bahwa kita memiliki perasaan yang sama. Ketika kita diduakan atau kita menduakan, bagaimana rasanya dia, apa dia merasa sakit atau enggak menurut Islam, pandangan Islam lah. Iya, itu aja pandangannya tadi. Kalau begini, kamu mau ndak istrimu punya 4 suami, kamu, Kang Dito, Alayubi sama saya Fandi Ahmad, mau nggak? Ya, jawab. Jelas saya nggak mau karena perasaan saya pasti sakit. Nah, sekarang kita kembali kepada perempuan. Kalau perempuan 4 orang dan laki-lakinya 1, bagaimana perasaan dia? Sedangkan 4 orang itu semuanya sama-sama menikmati satu laki-laki begitu. Apa perasaan seorang wanita yang lain itu, apa merasa sakit atau enggak begitu? Terus kamu udah nanya ke kitab kamu. Kan ini bukan cuma di Islam, justru di kitabmu lebih parah, tidak dibatasin. Jadi kamu nanya kayak gitu tuh kecuali ya di Bible kamu dilarang poligami, di Islam doang yang boleh. Baru kamu konflik ke Islam. Wong nyatanya di kitabmu lebih parah. Kenapa kamu udah nanya ke Tuhanmu? Gitu. Ustadz Tata, kalau saya jadi Kristen, saya akan menikahi 100-200 istri. Karena di dalam Kristen tidak ada standar harus adil. Orang yang poligami itu harus adil. Nggak ada standarnya dalam Kristen. Dan tidak ada larangan untuk poligami. Yesus pun tidak sama sekali melarang poligami. Nggak ada. Coba cari, mana Yesus melarang poligami? Nggak ada. Oke lah, kalau memang begitu saya sudah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bisa membuka kitab saya karena saya minta maaf. Saya cuma mau tanya, mau tahu. Saya tidak menjelekkan, sebelumnya saya minta maaf. Saya tidak menyerang. Saya cuma pengen tahu aja gitu. Ya nggak apa-apa Bang, nanya lagi. Bagaimana dari pandangan Islam itu? Nanya yang lain, aja Bang. Nanya lagi yang lain. Poligami kan sudah, nah sudah dijawab oleh Ustadz Tata. Nanya yang lain aja, yang lain. Nggak apa-apa, nanya aja terus. Terus saya mau tanya lagi. Kalau Nabi Muhammad kan berjanji akan bagaimana ya pertanyaannya? Gak apa-apa, nanya aja, masih pernah mendengar, masih tersisa ini Bang. Muslim. Gak apa-apa, nggak usah gugup, nanya aja, nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah gugup gitu. Pertanyaannya masih sisa 18 Bang, pertanyaannya Bang. Lanjut. Kalau pertanyaan saya kurang genap ya, pasti saudara-saudara saya di situ pasti semua tahu lah. Jadi begini pertanyaan saya. Kan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu menjamin bahwa bagaimana ya, kalau di Kristen kan Tuhan Yesus mengantar kita ke surga. Dia sudah sampai di sana, dia naik ke surga dan dia akan kembali untuk membawa kita ke sana. Itu Kristen. Kalau di Islam bagaimana, seperti apa penjelasannya? Oke, izin ya Gurunda, ya Rinda. Oke. Jadi gini, sama semua para nabi itu mengajak umatnya ke surga.
Ibaratkan gini, wahai Nabi Muhammad, engkau saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh alam. Dalilnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam, seluruh alam, lil alamin. Caranya gimana ya Allah? Ajak mereka mengenal Tuhan yang benar, yaitu Allah. Dan kamu harus mengaku utusanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ketika Nabi Muhammad mengajak manusia ke surga, caranya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Begitu juga Yesus. Yesus, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada umatmu Israel. Matius 15:24. Apa tugas saya? Ajak mereka ke surga. Bagaimana caranya? Kenalkan tiada Tuhan selain aku, Allah, dan kamu harus ngaku utusanku. Akhirnya Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal di surga. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi semua para nabi itu mengajak manusia supaya kenal Tuhan, supaya masuk surga. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi ini aku utus sebelum engkau Muhammad agar mereka mengenalkan aku sebagai Tuhan. Jadi kalau Kristen salah. Udah tahu jalan ke surga menurut Yesus, mengenal Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan, malah utusan yang dituhankan. Gitu. Salah kayak gitu. Tidak memenuhi syarat. Tanya lagi Bang. Pertanyaannya tinggal 17. Lanjut. Yang lain. Iya tinggal 17 pertanyaan lagi. Habisin Bang. Lanjut. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Maaf ya, pertanyaannya banyak ya. Walaupun tidak terlalu sempurna pertanyaannya, tapi saya pengen tahu. Menurut pandangan Islam kan Nabi Muhammad sudah di surga. Jadi Nabi Muhammad dia matinya di dalam dunia dan dikubur. Bagaimana Islam bisa tahu bahwa dia sudah sampai di surga? Oke, sudah. Ya, jadi Bang, pertama, semua para nabi itu pasti masuk surga sudah. Wong dia diutus untuk membawa umatnya ke surga. Kalau Nabi Muhammad justru beliaulah yang masuk surga duluan. Makanya nabi yang kamu tuhankan itu masih di langit kedua. Kalau Nabi Muhammad, surga ini tidak bisa dimasukin nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad masuk duluan. Dalilnya hadis Muslim 505. Ana aksarul anbiya tabaan yaumal qiyamah wa ana awwaluman yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang pertama kali mengetuk pintu surga. Ada lagi di dalam hadis Ibnu Abi Syaibah nomor 31802. Al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adkhulaha wa hurrimat alal umami hatta tadkhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya. Surga pun tidak boleh dimasuki umat nabi manapun sebelum umatku masuk dulu. Jadi umat Islam ini umat lahir tapi masuk surga lebih dulu. Ya. Jadi kalau cuma hitung-hitungan masuk surga, justru Nabi Muhammad lebih dulu. Kalau masalah wafatnya, tapi kan Nabi Muhammad wafat, loh. Para nabi kalau tugasnya selesai ya wafat. Contohnya Musa, ya wafat dia. Kalau Nabi Isa, dia kan masih punya tugas lagi. Sehingga Allah angkat dia hidup-hidup. Dan nanti akan diturunkan lagi, wafat dia di bumi ini. Gitu loh. Jadi kalau cuma bahas surga-surga, kami lebih istimewa daripada nabi-nabi yang lain, umat-umatnya nabi yang lain. Gitu. Silakan. 16 pertanyaan, sisanya lanjut. Boleh menambahkan Bang. Halo. Halo.
Oke, sudah pertanyaannya. Makasih banyak ya untuk penjelasannya. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya menyinggung ya. Bang Alphonse bertanya banyak-banyak Bang Alphonse. Ini Hilya ini Kristen atau Muslim Hilya? Muslim Bang. Oke, di mute dulu Bang, di mute. Kasih Alphonse, silakan kesempatan Alphonse. untuk yang lain bertanya lah. Enggak ada yang lain. Kamu sendiri di sini. Silakan kau bertanya sampai puas, sampai Yesus turun kedua kalinya. Silakan. Sisa 16 pertanyaannya, Bang. Silakan. Lanjut. Silakan Bang Alfon, mau tanya apa lagi? Ayo, ini pertanyaan kelima. Silakan, lanjut. Oke, ada pertanyaan lagi. Mungkin saya sering nonton di YouTube, nonton di TikTok, ya. Jadi saya lihat ada banyak ustadz, mungkin ada penjelasan berkaitan dengan penyampaian mereka, bahwa yang saya lihat kebanyakan yang dibahas bukan Al-Quran yang dibahas, tetapi Alkitab yang dibahas. Itu masalahnya apa ya? Coba mungkin ada yang tahu bisa jelaskan biar saya bisa tahu. Izin, pokoknya Gurunda kan lagi capek dari tadi. Nanti beliau juga yang. Jadi kenapa kok harus kitab-kitab kitab-kitab Kristen Bible ya? Kok bukan Islam? Ya enggak juga, namanya dialog, silakan bertanya tentang Islam Quran. Kami juga enggak apa-apa bahas Bible, kan namanya dialog. Yang kedua, Islam ini sudah sempurna. Tuhan itu yang benar Allah, tiada Tuhan selain Allah. Di dalam surat At-Taghabun ayat 13, Al-Mu'minun ayat 116. Sembahlah Allah, kami menyembah Allah. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa 36. Ya, jadi masalah ketuhanan nama sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Siapa itu Allah? Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, sedangkan Kristen kan belum final. Ya, coba Tuhan yang benar menurut banyak air apa? Ya, oke. Sedangkan kenapa harus bahas Bible? Karena masalah ketuhanan Kristen ini belum final. Udah tahu Tuhan yang benar menurut Yesus, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Nah, tapi malah mereka mentuhankan Yesus. Udah tahu Yesus itu utusannya Allah untuk Israel. Ya, Matius 15:24, seorang nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman, Yohanes 17:8, malah dia yang dijadikan Tuhan. Berarti lah ya, Bang Juma ini meluruskan. Tunggu dulu, tenang, habis ini giliran kamu bertanya. Ya. Seharusnya kalian berterima kasih kepada Bang Juma atau debater lainnya. Karena Bang Juma dan kawan-kawan ini ingin meluruskan kalian. Yesus capek-capek mengenalkan Tuhan yang Esa Allah, malah kalian menyembah Yesusnya. Nah, makanya datang seperti Gurunda, ya, Ustadz Sugi, ingin mengembalikan kalian ke Bible. Siapa Tuhan yang benar menurut Bible? Siapa Yesus menurut Bible? Apa tugasnya dia? Gitu, wajar ya. Kalau kalian tidak mau, berarti tidak mau diluruskan ke ajaran Yesus. Nah, kalau Islam final, Islam itu siapa itu Nabi Muhammad? Utusannya Allah untuk seluruh alam. Tabarakalladzi nazzalal furqan 'ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Seorang nabi, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penyampai firman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jelas kan final udah. Kalian ini belum final. Gitu ya. Silakan. Gurunda, monggo Gurunda. Kang Dito, tangani dulu Kang Dito komalnya. Saya siap. Mau jalan pulang 15 sampai 20 menit. Lanjut Kang Dito. Siap host, Masya Allah. Izin Gurunda. Iya Kang Dito. Oke, pertanyaannya mungkin yang sederhana begini. Kenapa kita debater Muslim kebanyakan di dunia lintas agama ini lebih sering banyak menanggapi atau membahas tentang Bible, kan gitu ya? Karena satu hal, kenapa kita mempelajari Bible atau disebut dengan Kristologi, Bang Alfonsus ya. Karena yang kita cek
yang kita pelajari ini persepsi di luar kekristenan. Bagaimana kita menggunakan intelijensi bahwa membaca itu sudah mendapatkan poinnya, tidak berdasarkan dogma dan doktrin. Nah, dunia lintas agama ini, bagi kalian yang memang mengimani Bible itu sebagai kitab suci, nah ini yang harus kita diskusikan. Sudut pandang di luar kekristenan tanpa doktrin itu bisa mendapatkan banyak kesimpulan gitu loh. Tapi kalau secara imani saja, ya itu contoh debater-debater kalian yang kekristenan itu banyak ternyata menyangkal Bible itu sendiri pada saat menghadapi kita. Nah itu sih kalau menurut saya, apalagi kalau paham mengenai sejarah, harusnya Bible itu searah atau inlinier. Coba dengarkan narasi saya. Pada saat Kristen mula-mula, apakah disebut Protestan? Pada saat Eusebius membuat suatu kanonika atau Bible itu dipilah menjadi wahyu, apakah itu Protestan sudah ada? Apakah itu Kristen Protestan sudah ada? Padahal yang dibahas tentang Tertullianus atau konsep teologi, yaitu Trinitas, kan gitu. Poinnya di situ Bang, kalau secara sejarah itu tidak membahas Protestan sama sekali. Justru kitab Katolik yang pertama di kanon itu 73. Saat ini yang Anda pegang di Protestan itu ada berapa? 66. Bagaimana itu terjadi? Apakah kitab yang disebut kitab suci itu lama narasinya Om ini bisa berkurang gitu loh? Atau justru yang lebih itu masih termasuk ada yang palsu atau ada yang disebut dengan apokrifa? Nah ini silakan. Makanya di dunia lintas agama ini bukan hanya kontradiksi atau kritik teks, tapi sejarah-sejarah ini yang harus kalian sebagai manusia yang mempunyai intelijensi atau fungsi akal ini dipakai gitu loh. Itu tambahan saya mungkin. Ya silakan. Boleh Om. Apalagi Ansong, Alfon. Ini Ronggo ini kenapa sih ini? Bisa nggak gantian dulu? Kamu santai aja. Sampai pagi diladeni di sini ya. Enggak Om, ada satu aja, cuma nanya satu aja Om. Sebentar, ke saudaramu dulu, Bang Alfon. Ya, karena tadi yang bertanya ini Bang Alfon. Kamu diam dulu ya, sebentar ya. Aku nggak mau muter-muter Om, nanya. Oke, gimana Alfon? Mau disanggah atau mau ditambahin atau mau masih bertanya lagi, silakan. Khusus malam ini buat Alfonsius, silakan. Pertanyaannya sisa 15, Kang Dito. Silakan Alfon, pertanyaan ke-6, silakan. Ya, Bang Alfon, sambil nunggu hostnya nyampe di rumah atau Gurunda, monitor Gurunda. Oh, masih ini. Lanjut, Alfons. Bang Alfons, udah nggak diganggu lagi, silakan lanjut. Iya, yang tadi itu gimana? Alfon, pertanyaan ke-6 silakan lanjut. Lanjut, pertanyaan ke-6. Oke. Bisa masuk nggak ini? Dengar nggak? Silakan. Oke. Jadi berarti Injil yang diyakini agama Kristen itu yang diyakini oleh yang tertulis di dalam Al-Quran, ya kan? Atau bagaimana coba? Injil yang diyakini Al-Quran itu Injil Kristen atau bukan Injil Kristen? Masih ada Injil yang lain gitu. Oke, poinnya sudah dapat. Silakan Ustadz Gunatata. Ya, izin dulu Gurunda ya. Nanti kalau Gurunda aktif saya langsung diem otomatis ini. Jadi Injil yang benar itu wa muhaiminan ya. Harus barometernya itu Al-Quran. Baru dikatakan Injil itu benar. Misalnya dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Untuk mengatakan ini benar-benar Injil, ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Ali Imran 49, wa rasulan ila bani Israel. Isa diutus untuk Israel. Di dalam Al-Quran, di dalam Bible Markus 6 ayat 4, Yesus ngaku nabi. Ternyata
di dalam Al-Quran ada apa enggak? Ada. Maryam ayat 30. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Di dalam Bible dia menerima firman, penyampai firman. Yohanes 17:8. Di dalam Al-Quran Al-Maidah 46 wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Benar. Di dalam Al-Quran di dalam Bible Tuhannya Yesus itu Allah. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Di dalam Al-Quran Al-Jufruf 64, innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, berarti kalau ada dalam Al-Quran, ada di Bible, berarti asli itu. Tapi kalau di dalam Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Isa itu bagian dari Tuhan, kafir itu. Sedangkan di Bible malah orang Kristen mentuhankan Yesus. Palsu itu sudah. Tidak ada dalilnya itu. Ya, gitu. Jadi untuk mengetahui Injil yang benar harus sesuai Al-Quran. Karena Al-Quran firmannya Allah. Meluruskan kitab-kitab terdahulu yang diselewengkan. Gitu. Ya. Berarti menurut Al-Quran bahwa Yesus sama Isa Al-Masih itu sama. Aslinya ya sama, Musa ya Musa, Salomo ya Sulaiman. Cuma dinarasikan oleh orang Romawi menjadi bengkok. Yang awalnya utusan, hamba, nabi, dijadikan Tuhan oleh orang Roma. Ini yang menyebabkan beda. Makanya diluruskan oleh Al-Quran. Allah meluruskan melalui Nabi Muhammad. Gitu loh. Sama gini loh ya. Ketika ajaran Nabi Musa dibengkokkan oleh Rabi, maka Allah mengutus Yesus untuk meluruskan. Dan Yesus juga menerima ajaran. Ya. Dalam Yohanes 16:7 kalau nggak salah. Yohanes 7:16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Tiba-tiba ketika dia tidak ada, diselewengkan ajarannya. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad untuk meluruskan. Jadi Musa diutus, ketika ajarannya dibengkokkan, Allah meluruskan dengan turunnya Isa. Ketika ajaran Isa ini dibengkokkan, diselewengkan, maka Allah meluruskan melalui Nabi Muhammad. Kenapa cuma Al-Quran yang dijaga oleh Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kenapa cuma Al-Quran yang diluruskan? Karena kalau Al-Quran tidak dijaga, kan gini, Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Kenapa kok cuma Al-Quran yang dijaga oleh Allah? Karena Al-Quran kitab yang terlahir. Andai kan tidak dijaga oleh Allah, tiba-tiba ada yang menyelewengkan. Gimana caranya Allah meluruskan? Wong Allah tidak akan mengutus Nabi lagi. Iya, kalau Taurat diselewengkan, enak Allah meluruskan dengan cara mengutus Nabi lagi. Tapi andaikan Al-Quran tidak dijaga, terus ada penyelewengan, gimana caranya Allah meluruskan? Wong Allah tidak akan mengutus Nabi lagi. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran? Dengan cara anak kecil, orang dewasa, tua, bahkan orang buta pun bisa hafal Quran. Jadi caranya Allah menjaga Al-Quran, caranya Allah permudah umatnya Rasulullah menghafal. Mau anak kecil, bahkan orang buta pun hafal. Coba Bible, Taurat, siapa yang hafal? Karena memang tidak ada dalilnya. Aku yang menurunkan Taurat dan aku juga yang menjaganya. Gak ada dalilnya, cuma Al-Quran yang ada. Karena Al-Quran kitab terlahir sampai akhir zaman sudah. Ya, gitu. Lanjut. Ya. Oh ya, makasih atas penjelasannya. Tapi menurut Bapak bahwa kalau Yesus dengan Isa Al-Masih itu sama, salah satu tertuju pada satu orang, ya kan? Apa yang coba Bapak bisa jelaskan kok ada perbedaan di situ? Yesus lahirnya di kandang, sedangkan Isa Al-Masih lahirnya di pohon kurma. Itu mana yang betul menurut pandangan Al-Quran begitu? Yang betul itu firmannya Allah. Sekarang gini ya, di dalam Bible itu nggak dijelaskan, cuma palungan gitu. Tapi kalau Al-Quran jelas sesuai dengan kenyataan. Maryam itu
dituduh anak zina, dituduh berzina karena tidak punya suami. Akhirnya dia menjauhkan diri. Tiba-tiba waktunya melahirkan, dia cari tempat sandaran. Ya, ya masuk akal. Yang kedua karena dia manusia. Ya, masa di kandang kan tidak mungkin. Ya, jadi secara sejarah kenyataan memang dia itu mau pergi. Gimana ya kalau melahirkan ya? Sedangkan orang-orang menuduh saya ini lah hamil di luar nikah karena saya tidak punya suami gitu. Akhirnya dia keluar sehingga waktunya melahirkan dia bersandar di pohon kurma itu. Tapi gini, masalah kayak gitu tuh tidak penting lahir di mana itu. Yang jelas tetap lahir Isa atau Yesus. Seharusnya yang menjadi masalah itu siapa Yesus, apa tugasnya. Ini yang penting. Maka antara Bible dengan Quran sama. Dia seorang nabi, utusan, penyampai firman, mentuhankan Allah. Sama. Bukan masalah kelahiran-kelahiran itu tidak masalah, ya tetap lahir dia. Gitu loh. Yang penting-penting saja yang ditanyakan. Siapa itu Yesus, siapa itu Isa. Maksudnya kan itu kan firman Allah, firman Tuhan. Jadi ya memang harus ada gunanya. Nah, makanya firmannya Allah, sedangkan Lukas tempat kelahirannya Yesus dalam Bible itu sejarah, bukan firmannya Allah. Itu yang ditanyakan biar kita tahu begitu. Ya makanya Bang, kalau cuma beda masalah lahirnya itu bukan inti itu. Iya. Tinggal kita mau percaya kemana. Kalau percaya Al-Quran karena yang berfirman Allah, maka di bawah pohon kurma. Kalau percaya kepada Bible, ingat Bible tentang kelahiran itu bukan firman Allah itu, tapi sirah nabawiyah kalau dalam Al-Quran, kisah-kisah tentang Yesus, gitu loh. Maka secara akal lebih percaya ke firman Tuhan daripada sejarah. Ya, gimana? Masih mau disanggah, Alfon? Oke, artinya kan saya cuma tanya menurut pandangan saudara saya Islam. Bukan saya mau membeda-bedakan, bukan. Makanya saya tanya untuk kira-kira pandangan saudara saya Islam, oh seperti ini begitu. Oke. Jadi begini Alfon, kita umat Islam ya tentu saja percaya terhadap Al-Quran. Selain Al-Quran itu ditulis sezaman dengan Rasulullah sang penerima wahyu, yakni Al-Quran itu ditulis sezaman. Sementara kalau Bible jauh, Bible itu adanya di abad ke-4, sementara Yesus di abad ke-1. Jadi ada jeda 300-an tahun antara Yesus dengan Bible itu sendiri. Lukas dapat dari mana, Matius dapat dari mana, Markus, Yohanes dapat dari mana? Ini gelap. Dapat berita dari mana Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini? Dapat dari siapa? Mendengar dari siapa? Enggak jelas. Sedangkan Al-Quran jelas, ditulis oleh para sahabat. Rasulullah yang menerima wahyu. Begitu. Lanjut, pertanyaan ke 7. Oke, sudah banyak pertanyaan. Saya juga sudah tidak tahu lagi mau tanya apa ini. Saya sudah tanyakan. Pokoknya untuk tanya aja terus. Kamu nggak boleh turun, bertanya aja terus. Ayo, nggak apa-apa. Ayo pertanyaan ke-7. Alphonse. Iya, Pak. Tanya dia nggak bisa jawab, nanti bilang gini, kenapa saya agama Kristen? Dari mana asal usulnya Kristen? Kenapa sampai ke Alphonse gitu? Tanya Pon. Nggak bisa apa itu, artinya keyakinan saya, iman saya. Jadi saya cuma hadir di sini hanya mau tanya bagaimana pandangan Islam berkaitan dengan Alkitab. Makanya dari tadi saya tidak membahas
Alkitab saya, karena di sini saya cuma mau tanya, mau tahu kalau soal yang lain tidak, makanya saya cuma bertanya untuk tahu dari tadi. Jadi Bapak membahas kembali ke Alkitab seperti ini. Nah itu pandangan dari Al-Quran ke Injil saya gitu. Jadi saya pengen tahunya seperti itu. Oh pandangan Bapak seperti Ya, gini Alfon. Intinya Alfon, Al-Quran itu memuliakan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Ya, beliau adalah hamba Allah, Nabi Allah, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel, dan beliau Nabi Isa itu tidak mati terkutuk di kayu salib. Beliau diselamatkan oleh Allah. Sementara versi Bible, Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Itu Bible tuh. Yesus mati terkutuk di kayu salib. Galatia 3 nomor 13. Gitu Alfon. Lanjut pertanyaan ke-7. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alfon pengen tahu Yesus lahir di mana di dalam Bible? Pengen tahu nggak? Saya tidak tanya tentang hal itu. Yang saya tanyakan bagaimana pandangan Al-Quran terhadap Alkitab saya, Injil saya begitu. Kalau soal membahas itu saya tidak masuk ke ranah sana, karena saya masuk di sini tujuan saya untuk bertanya berkaitan dengan hal ini saja. Oke, nggak apa-apa. Silakan lanjut. Pertanyaan ke-7. Silakan. Silakan Alfon, pertanyaan ke-7. Lanjut. Pokoknya sampai 20 pertanyaan. Tanya aja Pon. Contoh misalnya Pon. Kenapa? Berjudi itu haram. Ya itu loh. Lanjut Alfon, nggak apa-apa. Tanya aja. Alfon, ada muncul pertanyaan baru lagi. Nah, lanjut. Ini belum saya tanyakan. Di sini saya mau tanya, kan Islam kan dikatakan tidak menyembah berhala, ya kan? Mungkin pada zaman dulu kan mungkin cerita dari ini saya dengar dari teman saya pernah cerita bahwa Nabi Muhammad pernah menghancurkan patung-patung yang sesuatu yang dilakukan oleh manusia serupa dengan Tuhan sendiri, dengan merancang batu, ya kan? Atau betul enggak? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang Islam tidak menyembah batu, bagaimana bisa saudara saya semuanya bisa menjelaskan tentang batu yang di Arab Saudi, ada apa di Ka'bah itu? Oke, cukup. Kita harus mengorbankan banyak uang, banyak tenaga, banyak waktu untuk pergi untuk hanya mau mencium batu apa Oke, sudah cukup. Poinnya ada dua ya. Itu. Iya udah, poinnya ada dua. Yang pertama, apakah umat Islam itu menyembah batu? Terus kemudian yang kedua, apakah haji itu hukumnya wajib atau sunnah? Gitu ya. Oke, silakan Ustaz Tata. Ya, jadi pertama ketika Rasulullah menerima perintah sholat, kiblatnya masih ke Baitul Maqdis di Palestina sana. Karena memang nabi-nabi terdahulu kiblatnya ke situ. Mazmur 5 ayat 8, biar nyambung.
Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bedmu, Baitullah. Makanya Nabi Muhammad selama 16 bulan menghadap ke sana, Baitul Maqdis. Lalu turun ayat bahwasanya qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Disuruh pindah ke kiblat yang awal, karena kiblat yang pertama kali itu Ka'bah. Karena yang membangun Ka'bah itu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Inna awwala baiti wudi'a linnas bi Bakkah. Bahwa kiblat yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah. Kalau kiblat di Israel kan yang membangun cucunya Ibrahim. Ya, minimal Musa, Salomo. Nah, sehingga kami bukan menyembah Ka'bah, tapi berkiblat sebagaimana nabi-nabi yang lain, ya, nabi-nabi Israel. Mazmur 138 ayat 2 menghadap ke bait suci Baitullah, bait Allah kalau bahasa sana. Makanya tidak ada hubungannya dengan batu. Ya, kiblat itu tanahnya yang suci. Makanya andaikan Ka'bah ini hancur, ya, tinggal dibangun lagi. Ya, dulu kena banjir, ya dibangun oleh Rasulullah. Waktu Rasulullah umur 20 tahun, belum jadi nabi. Begitu juga bait Allah di Israel. Setiap dijajah oleh negeri lain, hancur rata. Setelah aman, merdeka, dibangun lagi. Masalah Hajar Aswad itu tidak ada hubungannya dengan kiblat. Cuma ketepatan ada di situ. Coba kamu curi sudah. Bahkan sudah pernah hilang lama. Ya tetap kiblat ya ke Ka'bah. Terus mencium Hajar Aswad itu sunnah. Ya, tidak wajib. Jadi kalau orang ke sana, yang wajib itu hajinya. Maka yang wajib tawaf, ya, ihram, sa'i, baina Safa wal Marwah, kayak gitu tuh. Itu yang wajib. Kalau mencium Hajar Aswadnya itu tidak wajib. Sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena Rasulullah pernah melakukan itu. Karena artinya hadis itu aqwalun nabi wa af'alun nabi. Ucapan nabi atau perbuatan. Yang berupa perbuatan, Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Kami umatnya karena pernah dilakukan Nabi, ikut-ikutan. Berarti pahala kalau melakukan. Kalau tidak melakukan, tidak mencium, ya gak masalah. Ya, jadi yang salah paham ini dikira kami sujud kepada Ka'bah. Tidak. Sama seperti orang Israel. Aku menyembahmu ya Allah, menghadap ke rumahmu. Kalau bahasa Arab rumahmu itu rumahnya Allah, bahasa Arabnya Baitullah. Sama. Kalau ajaran Samawi, kalau kalian Kristen karena memang bukan ajaran Samawi, tidak punya kiblat, gitu ya. Oke, silakan. Ya, hukum haji Ustadz, hukum haji wajib bagi yang Lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi orang man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, istata'a, mampu. Baik perjalanannya, sehat, tidak sakit, dan punya dana untuk pergi. Kalau tidak punya, dia sakit, atau tidak punya uang, ya, atau perjalanannya tidak aman, ya tidak wajib. Gitu ya. Oke, Alfon sudah terjawab ya. Umat Islam tidak nyembah batu dan haji itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu, bagi umat Islam yang mampu. Itu Alfon. Lanjut pertanyaan ke-8 Alfon. Izin menambahkan. Silakan Bang Jibril. Silakan. Boleh dibesarin nggak? Ada yang bisa besarin nggak? Izin Bang Zuma. Iya deh. Iya izin. Iya. Jadi Bang Alfon, kalau abang Google aja Jews praying, ini Yahudi berdoa. Umat Samawi memang ada perintah untuk mengarah, Bang. Ada kiblatnya. Ini orang Yahudi ya. Ini notabene-nya Yesus karena Yahudi. Agama-agama Samawi memang akan selalu ada arahnya, Bang. Ini abang Google image aja, Yahudi berdoa. Dan kalau mereka, ini di Eastern Wall, dinding ratapan.
Ini dindingnya sampai mereka cium-cium juga. Dan ini kalau mereka di Portugal. Jadi kalau di agak beda negara, mereka tetap arahnya satu. Ini memang ciri-ciri agama Samawi. Ini sampai dicium-cium juga. Ini memang kecintaan pengikutnya terhadap perintah Tuhannya. Nah, habis itu kalau dibilang kami menyembah Ka'bah, ini abang bisa Google juga pergantian kiswah. Nah, ini diinjek-injek bang Ka'bahnya. Tapi dari 1,8 miliar Muslim, nggak satu pun bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak. Nggak ada bang. Dari 1,8 miliar Muslim di dunia, begitu ganti kiswah nggak ada. Satu orang Muslim pun bilang sesembahan kami diinjak-injak. Karena kami tahu ini hanya arah, bukan sesembahan. Jadi kami nggak menyembah ini. Itu nomor 2. Nah, sementara ada kalau saya ke ilwin.com, ini cara berdoa pagan. Ini mereka memang nggak ada arahnya. Dan mereka mengatakan bahwa ada yang pagan devotionals to the 4 directions. Jadi arahnya kemana aja gitu. Memang kalau penyembah pagan, penyembah dewa, itu memang tidak berarah. Nah, betul Ustadz Hatta bilang. Jadi kalau ngomong soal Samawi, itu ciri-ciri Samawi. Kita kalau berdoa ada arah perintah Tuhan kami. Nah, tapi kalau pagan-pagan memang tidak berarah kemana aja gitu. Itu aja sih. Terima kasih, abang-abangku. Luar biasa. Itu data plus gambar juga itu Alfon. Jadi kamu nggak penasaran lagi ya. Artinya nggak mungkin atau mustahil umat Islam itu menyembah sesuatu yang diinjak-injak setiap tahun. Itu nggak mungkin. Artinya kita umat Islam tidak menyembah Ka'bah. Silakan pertanyaan ke-8. Monggo. Oke. Makasih ya untuk penjelasannya. Mungkin saya baru tahu untuk penjelasannya seperti itu ya. Dan mungkin ini sudah habis pertanyaan saya, kasih untuk yang lain dulu. Masalahnya yang lain nggak ada, tinggal Bang Alfon. Tanya aja terus, nggak apa-apa. Lanjut pertanyaan yang membuat Bang Alfon penasaran terhadap Islam atau terhadap hukum-hukum atau apa, atau akidah atau ketuhanan, tanya aja sepuasnya, nggak apa-apa. Silakan. Pertanyaan ke-9 ya, bukan ke-8. Silakan. Masih tersisa 12 pertanyaan. Silakan. Tanya lagi. Silakan Alfon, tanya lagi, nggak apa-apa. Cukup Bang. Cukup. Ya Bang. Oh ya udah, nggak apa-apa. Gimana Bang Alfon? Cek Bang Alfon monitor. Boleh ditanya balik nih? Ais. Jatuh host. Gak apa-apa Bang Jibril, mungkin duduknya terlalu ke pinggir jadi ini angin jatuh. Oke, yaudah kita submit dulu nih tamu yang dari tadi naik turun ya. Bang Erik, selamat malam. Ya, selamat malam Bapak-bapak haji yang terhormat. Abang ini Kristen apa Islam Bang? Oh, puji Tuhan, saya Kristen. Oke, Kristen. Apa mau ditanya nih? Nih. Lanjut. Ini kan temanya Kristen tak kenal Tuhan itu ya Bang ya? Kan ada temanya sini, Kristen tak kenal Tuhan gitu ya? Nggak usah lihat tema aja, mau tanya-tanya saja lah Bang. Ya itulah. Oke, Abang apa bertanya, kenapa kok judulnya seperti ini? Abang tahu asal-usulnya rupanya Bang? Asal-usul Kristen itu seperti apa? Insya Allah Bang.
Nah itu aja, jawablah. Jadi asal-usul Kristen ini. Ya silakan, Akhi, Bang Jibril. Iya. Asal-usul Kristen itu Bang. Makanya Abang tulis di situ temanya Kristen tak kenal Tuhan. Dari mana Abang tahu gitu? Jawablah Bang. Siap. Ya. Ini kalau Abang ada pengetahuan lebih dalam soal ini, Abang bisa bantah dengan kita bandingin data aja ya. Jadi kalau Kristen itu dari mana? Dari Yahosua yang diklaim dari bangsa Romawi itu namanya Jesus. Kalau ini tempat tersucinya. Kita lihat langsung dari sumbernya UNESCO World Heritage Conventions dari UN atau PBB. Di sini dibilang tempat kelahiran Tuhan, tempat kelahiran Yesus. Tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran dan jalur ziarah Bethlehem. Nah, jadi menurut UNESCO, menurut PBB, tempat kelahiran Yesus ini ada di Palungan di dalam goa. Ini fotonya, bisa dicek. Kalau ada data pembandingnya bisa ini. Ini yang disebut Palungan, WHC UNESCO, all right reserved. Di sini diceritakan bahwa tempat lahirnya, saya translate ya. Gereja Basilika asli tahun 339, abad keempat, yang dibuat oleh Saint Helena, yang sebagian masih bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Nah, jadi tempat lahirnya itu sebenarnya goa dan dibangun gereja di sekitarnya. Nama gerejanya Church of Nativity. Jadi kalau kita telusuri lagi tempat lahirnya, apakah benar di goa? Ternyata begitu kita lihat, betul. Nah ini goanya. Goanya kecil aja, ini palungannya. Katanya palungan. Dan orang sampai jongkok-jongkok untuk masuk ke palungannya. Ini tempat tersucinya. Setelah itu tempat meninggalnya. Ini kita ambil dari Firm Fellowship of Israel Related Ministries. Ini dari Israel. Ya. Tempat meninggalnya itu katanya di Golgota. Nah, begitu kita search for the hill and the tomb. Saya translate lagi. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena, sama ya, berarti orangnya ya, yang menemukan tempat lahirnya tadi, Saint Helena. Ternyata beliau juga yang menemukan tempat meninggalnya. Helena datang mencari tempat tersebut, alhasil dia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi tempat lahirnya abad keempat di Goa, tempat meninggalnya abad 4 di Goa. Ada apa dengan abad 4? Begitu kita cari tahu kitab sucinya, bentar ya.